Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Sabrina Alfania Subendi. Aku Nadia Zulfan Raihan. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber data kependudukan. Sabrina, tahu nggak sih apa itu sumber data? Tahu dong, ini nih aku bacain ya karena ada penjelasannya. Sumber data kependudukan itu sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Nah, sumber data itu terbagi menjadi 3, Luna, yaitu sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Kalau gitu, apa itu sensus penduduk? Nah, sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, pada waktu tertentu dan wilayah tertentu. Sensus itu terbagi menjadi 2 loh, yaitu dengan cara de facto dan juga dengan cara de jure. Luna, kamu bisa jelasin nggak sih apa itu cara de jure dan cara de facto? Bisa dong. Nah, cara de facto yaitu sensus dengan cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung, walaupun orang tersebut bukan wilayah yang sedang diadakan sensus. Nah, kalau de jure itu dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus. Oh, begitu. Dari dua cara sensus itu juga punya kelemahan dan keunggulan loh. Apa aja? Di sini aku mau jelasin keunggulan dari sensus de jure. Yang pertama, jumlah penduduk yang tercatat adalah penduduk yang betul-betul memiliki bukti kependudukan secara sah dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, pelaksanaan sensus tidak harus bersamaan waktunya dan serentak karena hanya penduduk yang memiliki bukti kependudukan yang disensus. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat dihindari. Oh, begitu. Nah, Sabrina bisa jelasin nggak apa aja kelemahan dari sensus de jure? Oke, aku akan jelasin. Kelemahan pelaksanaan sensus de jure diantaranya sebagai berikut. 1. Penduduk yang tidak memiliki bukti tanda kependudukan atau KTP tidak akan tercatat sebagai penduduk meskipun orang tersebut lahir dan tinggal di suatu tempat tersebut. Yang kedua adalah jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Dan yang ketiga, data hasil sensus apabila digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik tidak akurat. Oke, di sini aku mau jelasin lagi keunggulan dari cara sensus de facto. Yang pertama, jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah real di suatu tempat. Yang kedua, dilakukan secara serempak di setiap daerah sehingga data cepat terkumpul dan lebih cepat diolah. Yang ketiga, data yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan perencanaan yang berkaitan dengan layanan publik. Oh, begitu. Aku boleh jelasin nggak eh, kekurangan atau kelemahan dari sensus de facto? Boleh dong. Oke, aku mau jelasin ya. Kelemahan pelaksanaan sensus de facto diantaranya sebagai berikut. 1. Kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat terjadi. Kedua, untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas dan dana yang cukup besar karena harus dilakukan secara serempak. Yang ketiga, bagi daerah yang mobilitas penduduknya sangat dinamis seperti di laut, pesawat, kereta, atau kendaraan lainnya kemungkinan tidak tercatat. Itu. Luna, yang aku tahu kalau sensus penduduk itu terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah metode householder dan juga canvasser. Kamu bisa jelasin nggak apa itu metode householder? Bisa dong. Metode householder itu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Kelebihannya, metode ini memakan waktu yang cukup singkat. Namun kelemahannya, kebenaran dari data yang diperoleh itu cenderung tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wah, bagus banget penjelasannya. Aku boleh nggak sih jelasin apa itu metode canvasser? Boleh dong. Oke.
Metode kanvasir itu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Keunggulan metode ini, data yang diperoleh lebih terjamin kelengkapannya dan penduduk sulit untuk memalsukan data. Sedangkan kekurangannya adalah waktu yang diperoleh lebih lama karena jumlah petugasnya itu terbatas dan wilayahnya yang sangat luas. Itu. Oke, jadi tujuan dilaksanakannya sensus penduduk yaitu mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu periode. Yang kedua, mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah. Yang ketiga, mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat, sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional. Wah, kita udah jelasin sensus penduduk. Masih ada dua lagi nih, yaitu registrasi penduduk dan juga survei. Lebih baik kita lanjut nggak ya? Lanjut dong. Oke, kita lanjutin ya. Jadi teman-teman, aku di sini akan menjelaskan apa itu registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan tertulis dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk atau migrasi, dan kejadian-kejadian penting lainnya. Oke, Pak Luna bisa jelasin nggak apa tujuan dari registrasi penduduk ini? Bisa dong. Jadi, tujuan dari registrasi penduduk adalah pengumpulan data yang bisa diproses guna perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat berbagai kelemahan yang terjadi, seperti data yang kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data sebenarnya. Oh, begitu. Sepertinya udah nggak ada lagi ya tentang registrasi ini. Kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut ke survei penduduk. Lalu bisa jelasin nggak apa pengertian dari survei penduduk? Bisa dong. Jadi, survei penduduk adalah penjajahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Oke, makasih. Oke, di sini aku akan jelasin kalau survei penduduk itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah survei bertahap tunggal atau single round survey. Survei ini adalah survei untuk menjaring data berbagai peristiwa demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai berbagai kejadian demografi yang dialami di masa lalu dalam periode tertentu. Kalau Luna bisa jelasin nggak apa itu survei yang kedua ini dan yang ketiga? Bisa dong. Jadi survei yang kedua adalah survei bertahap ganda atau multi-round survey. Survei ini dilakukan oleh petugas pencacah jiwa di lapangan dengan melakukan kunjungan kepada responden tertentu berulang-ulang untuk mencatat berbagai peristiwa demografi yang terjadi, seperti kelahiran, kematian, atau migrasi. Tentunya kunjungan itu dilakukan dalam kurun waktu tertentu, apakah per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun, dan seterusnya. Yang ketiga atau yang terakhir ada survei bertipe kombinasi. Survei ini dilakukan dengan cara menggabungkan survei tahap tunggal atau ganda dengan cara registrasi. Seperti yang diketahui, registrasi adalah proses pencatatan peristiwa demografi yang diambil dari beberapa peristiwa penting yang terjadi. Hasil dari registrasi ini kemudian digabungkan dan sekaligus dilakukan cross-check dengan hasil kedua jenis tipe survei di atas, yaitu survei tunggal dan ganda. Oke, ternyata udah selesai nih penjelasan dari kita, teman-teman. Kira-kira kalian paham nggak ya? Semoga kalian paham ya. Oke, dan kata kalian tidak berkenan, mohon maaf ya.